Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya ditugasi Pak Azhar untuk ngobrol-ngobrol soal pokok-pokok yang berkaitan dengan masalah sejauh mana kita memahami sistem arbitrase. Tidak bermaksud untuk memberi kuliah saya, namun sekedar untuk mengingat kembali. Barangkali dulu pernah ada yang nempuh mata kuliah ini atau pernah mempelajari sekian puluh tahun yang lalu, sehingga mungkin sudah mulai agak, ya ibaratnya mata itu kacamatanya harus ditebelin gitu. Arbitrase itu memang ada istilah-istilah arbitrer, arbitrase Belanda, arbitration, dan dalam sistem hukum Islam dikenal dengan tahkim. Nah, ini di antara definisi-definisi ini sekedar sebagian saja dari sekian pemberi definisi, karena banyak yang para ahli memberikan definisi tentang apa itu arbitrase. Ya. Di Indonesia ada Profesor Subekti, Profesor Sudargo atau Go, Mr. Go. Ini ada Prof. Andi Hamzah, ada Rahmadi Usman. Nah, ada, ya ini kalau ini bukan orang Indonesia ini. Namun yang jelas bahwa menurut Undang-Undang 30, ini yang nyetel siapa Pak Azhar? Nah, oh ya. Ya, jadi secara nasional karena sudah diubah, artinya yang tadinya bersumber kepada res ordering, kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang 30 tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi barangkali itu yang lebih bisa kita jadikan sandaran, karena itu undang-undang. Jadi sistem arbitrase atau arbitrase itu sendiri adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum. Nah, dalam undang-undang itu pasal 1 ayat 1 itu memang tidak ada kata PA. Nah, namun harus kita akui bahwa sejak pengadilan agama punya kompetensi menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi syariah, ya, maka di sini saya tambahkan harus juga dipahami. Jadi arbitrase itu penyelesaian sengketa perdata tidak hanya di luar PN atau PU, tapi juga di luar PA untuk ekonomi syariah. Nah, apa dasarnya adalah yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Nah, kemudian perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase sering dikenal sebagai klausula arbitrase. Mulai kapan? Nah, perjanjian arbitrase itu terhitungnya adalah semenjak ditandatangani kesepakatan tersebut secara tertulis oleh para pihak. Nah, perjanjian untuk apa? Untuk menyelesaikan sengketanya dengan sistem arbitrase. Jadi perjanjian atau klausula arbitrase merupakan fondasi dasar bagi pelaksanaan arbitrase. Jadi dengan demikian maka yurisdiksi arbitrase lahir karena adanya klausula arbitrase yang dibuat ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jadi mengikatnya jelas-jelas terbatas hanya kepada mereka yang terlibat dalam penandatanganan. Nah, yang dalam ilmu hukum pernah kita pelajari dalam kaidah-kaidah hukum perikatan di sini berlaku, kaidah hukum perjanjian berlaku, ya, dengan prinsip pacta sunt servanda itu. Yang kedua, klausula arbitrase merupakan kesepakatan tertulis oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sistem arbitrase, bisa secara arbitrase ad hoc
bisa juga secara arbitrase institusional. Ya. Ad hoc artinya apa? Sepakat mereka yang sengketa tadi, dua belah pihaknya, menunjuk pihak ketiga sebagai arbiter untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkaranya. Kalau sudah diputus, selesai, bubarlah. Wassalam. Nah, itu ad hoc. Jadi kapan saja bisa terjadi. Kalau yang institusional itu biasanya dalam bentuk suatu badan atau lembaga arbitrase. Badannya atau lembaganya sifatnya permanen. Ya, badan atau arbitrase institusional ini biasanya memiliki daftar nama-nama arbiter tetap, memiliki peraturan prosedur beracara. Jadi proses beracaranya bagaimana? Tata cara penyelesaian sidang-sidang dan seterusnya ada. Dan juga ada sekretariat tetap. Jadi seperti yang di Indonesia ini BANI yang paling pertama lahir, kemudian Basarnas atau dulunya BAMUI, ada pasar modal, ada perdagangan berjangka komoditi, bahkan juga pernah ada berdiri Badan Arbitrase Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Tapi kelihatannya BANMISPI tadi aktivitasnya lebih banyak masih bertiarap. Klausula arbitrase merupakan kesepakatan khusus ya, tentang pilihan forum penyelesaian sengketa mereka. Jadi ini adalah choice of forumnya. Apakah choice of forum tadi melalui dipilih, disepakati lewat pengadilan negeri atau PA untuk ekonomi syariah, jadi sengketa-sengketa ekonomi syariah, atau mereka menggunakan milih sepakat forum arbitrase. Jika pilihan forum penyelesaian sengketanya sudah mereka tetapkan bersama melalui forum arbitrase, maka pasal 3 Undang-Undang 30 mengatakan pengadilan negeri maupun PA ya, secara absolut menjadi tidak berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara yang para pihaknya sudah terikat dengan perjanjian arbitrase. Nah, di sini yang masih kadang-kadang terjadi, tapi kalau di Jakarta saya pikir sudah enggak, tapi di tempat lain orang sudah terikat dengan perjanjian arbitrase, ada klausula arbitrase, mendaftar ya, dia ke pengadilan, tetap aja diterima, diperiksa, diteruskan. Alasannya apa? Kan pengadilan nggak boleh menolak perkara. Nah ini yang setiap kesempatan ketemu secara khusus dengan Mahkamah Agung, saya mengingatkan hal ini. Kan efisiensi waktu jadi rusak. Diperiksa dulu, setelah berjalan, yang mungkin makan waktu sebulan atau lebih, baru dinyatakan, oh kami tidak berwenang memeriksa karena Anda terikat dengan perjanjian arbitrase. Nah mestinya sejak pendaftaran sudah harus diseleksi, menurut saya begitu. Jadi efisiensi waktu penting sekali. Jadi perjanjian klausula atau klausula arbitrase pada dasarnya adalah suplemen sebagai tambahan terhadap perjanjian pokok. Jika perjanjian pokok batalnya otomatis batal, namun tidak sebaliknya. Dalam penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase, ya, para pihak dapat bersepakat juga memilih sistem hukum apa. Sistem hukum apa yang akan dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan dan memutus perkaranya. Jadi dalam pasal 56 ayat 2 ada pilihan hukum. Nah, di sini berarti ada choice of law. Jadi penyelesaian sengketa perdata itu ada choice of forum
boleh ke pengadilan milik negara atau pengadilan milik swasta yang disepakati sendiri, dipilih sendiri. Itu choice of forumnya. Kalau sudah memilih dengan penyelesaian ke arbitrase, dalam sistem arbitrase ada choice of law, ada pilihan hukum. Nah, ini dituangkan dalam pasal 56 ayat 2 Undang-Undang 30. Yang harus diperhatikan dalam sistem pilihan hukum, pertama, hukum yang dipilih harus dikenal oleh para pihak. Jadi pihak-pihak yang berperkara harus mengenali sistem hukum itu. Tidak usah harus ahli. Ya misalnya sengketa pakai ya arbiter nasional misalnya antara orang Jakarta lawan orang Surabaya. Pakai sistem hukum, hukumnya hukum Tengger, kan nggak ngerti, nggak kenal. Hukum Baduy misalnya, itu nggak dikenal orang. Nah, hukum yang dipilih juga harus diakui dan dihormati oleh semua badan-badan peradilan, termasuk lingkungan badan arbitrase juga mengenal sistem itu. Pilihan hukum harus tetap mengindahkan segi-segi kepatutan, juga undang-undang, dan tidak boleh terjadi penyelundupan hukum. Nah, sistem hukum secara umum yang dikenal memang di Indonesia ini atau dunia umumnya apakah Eropa kontinental atau Anglo-Saxon. Itu pada umumnya. Bagaimana dengan hukum Islam? Nah, hukum Islam merupakan sistem hukum yang sangat dikenal secara internasional. Jadi menurut saya justru sistem hukum Islam inilah yang jelas-jelas lintas suku, lintas bangsa, lintas negara. Karena bisa berlaku di seluruh pojok dunia sama. Ya, di pojok dunia manapun sama kalau sama-sama hukum Islam. Sehingga penyelesaian sengketa dengan sistem hukum Islam semakin memudahkan karena sumber hukumnya sama, dasar dari hukum Islam itu sendiri, syariat Islam itu sendiri pada dasarnya juga sama, bersumber pada Quran dan hadis. Kalau toh ada tambahan-tambahan itu adalah hasil-hasil masalah-masalah fikihnya. Nah, yang mungkin bisa terjadi perbedaan fikih yang di Iran misalnya berlaku dan mungkin buat di Papua berbeda fikihnya. Begitu menurut hemat saya. Namun secara dasar, secara umum akan terjadi kesamaan dan lebih memudahkan bisa dipahami sistem hukum, sistem syariat Islam, ekonomi Islam, perbankan syariah secara internasional pada dasarnya mudah dipahami baik oleh orang-orang pelaku bank syariah di Inggris, di Australia, bahkan mungkin termasuk juga di Afrika Selatan sana. Nah, kenapa demikian? Menurut saya karena hukum Islam atau syariat Islam adalah hukum positif. Baik pasal 29 ataupun yang lebih jelas lagi Dekret Presiden 5 Juli 59 yang diantaranya berbunyi kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan Piagam Jakarta menjiwai serta merupakan satu rangkaian kesatuan yang tak terpisahkan dengan konstitusi ini. Nah, jadi jelas Undang-Undang Dasar 45 atas dasar proklamasi 17 Agustus 45 disahkan BPUPKI tanggal 18 Agustus itu berbeda dengan Undang-Undang Dasar 45 yang diberlakukannya kembali setelah proses ada Undang-Undang Pemilu pertama, ada RIS, kemudian ada lahir Undang-Undang sementara, kemudian Presiden mendekretkan kembali kita pakai Undang-Undang Dasar 45. Tapi nilai kompromisnya di sini muncul yang ditekankan oleh Presiden bahwa kita kembaliin Undang-Undang Dasar 45 tadi dengan
sudah dijiwai, sudah diberi roh atau telah disibghoh dengan Piagam Jakarta. Ya, jadi beda maknanya undang-undang setelah 5 Juli 59 dan Undang-Undang Dasar 45 dengan sebelumnya atau yang 18 Agustus 45. Nah, sebagai konsekuensinya, maka semua undang-undang ataupun PP yang karena dalam hierarki perundang-undangan tentu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang pokok, undang-undang dasar yang sudah disibghoh oleh Piagam Jakarta tadi. Nah, itu semua adalah karena dekret tadi tidak lepas dengan kaitannya kompromi politik antara kekuatan dasar yang tadinya ingin dasar agama atau dasar yang lain. Jadi realisasi Undang-Undang Dasar 45 yang harus atau yang sudah disibghoh dengan Piagam Jakarta, maka justru itulah yang harus direalisasikan, diwujudkan dalam bentuk undang-undang dalam berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam. Jadi tentang sahnya perkawinan misalnya masuk di situ, harus menurut agama. Nah, tentang agamanya, undang-undang tentang peradilan agama, tentang zakat, tentang wakaf, haji, perbankan, dan banyak hal-hal yang lain. Nah, prinsip-prinsip penyelesaian sengketa dengan sistem arbitrase ini justru sesuai dengan jiwa dan budaya masyarakat Indonesia. Sejarah mencatat bahwa ketika Mataram di bawah Raja Sultan Agung yang bergelar Sayyidin Panotogomo, Sayyid yang juga mengatur menegakkan penegak agama. Jadi gelarnya tambahannya itu Sultan Agung Sayyidin Panotogomo. Yang wilayah kekuasaannya waktu itu termasuk daerah Priangan, Jawa Barat. Menurut Mr. R. Trisna dalam bukunya Sejarah Peradilan dari abad ke abad itu dijelaskan bahwa di Priangan telah berkembang ada 3 macam peradilan. Ada peradilan agama, ada peradilan cilaga, ini sebenarnya lebih pada Grigama, ini pada pidana yang subversi atau yang membahayakan kedudukan raja. Dan juga ada peradilan cilaga. Nah, peradilan cilaga inilah peradilan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa perniagaan yang dilaksanakan juga oleh para kaum niaga itu sendiri. Nah, itu persis kalau saya baca bukunya itu mirip seperti sistem arbitrase. Jadi prinsip-prinsip penyelesaian arbitrase dalam perselisihan persengketaan itu sebenarnya buat masyarakat Indonesia bukan hal yang baru. Ya, hal yang hidup dalam masyarakat. Cuma ketika istilahnya didatangkan dari Belanda tadi itu sudah berubah, maka orang jadi nggak paham. Nah, jadi sebenarnya sistem hukum yang hidup. Nah, ada beberapa kelebihan ini. Beberapa kelebihan sistem arbitrase, baik umum maupun syariah. Pertama, prinsip persidangannya tertutup untuk umum. Jadi konfidensial sifatnya. Dan inilah barangkali yang paling pas dengan sistem hukum Islam, sistem ajaran Islam. Jangan suka ngumbar aib temanmu, aib orang lain. Nah, kalau namanya udah berantem di mana-mana di pengadilan juga biasanya kemudian apalagi kok public figure itu koran wartawan nyerbu sehingga semua terbongkar lah. Nah, itu enggak sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Jadi sistem arbitrase ini menurut saya justru kita disuruh nutup aib teman-teman, jangan obral murah. Nah, itu kalau dikaitkan dengan peringatan Allah, wahai orang yang beriman, la yashor qaumum min qaumin asa ayakunna khairam minhum.
Janganlah kau berolok-olok dengan kelemahan temanmu. Jangan-jangan yang engkau olok-olok itu justru nilai ibadahnya di sisi Allah lebih baik daripada kamu yang mengolok-olok. Nah, itu. Kemudian arbiternya bisa dipilih sesuai dengan keahliannya, artinya bidang sengketanya. Kalau sengketanya di Basarnas itu misalnya berkaitan dengan masalah perbankan syariah, nah pilihlah, silakan pilih dari daftar nama yang ada, yang mereka background-nya di bidang perbankan syariah. Kalau asuransi juga demikian. Dan itu di BANI juga demikian. Di badan arbitrasi yang lain sama pada dasarnya. Kemudian hukum acara arbitrase itu fleksibel. Jadi proses persidangan tidak terlalu kaku seperti halnya kalau di pengadilan. Ya, pengadilan. Bahkan sidang-sidangnya pun kan dalam sistem arbitrase ini tidak menganut kompetensi relatif, maka sidang-sidang arbitrase juga fleksibel. Mau di mana, sepakat di mana, ayo. Kan gitu. Nah, kita sendiri, kantor memang di Jalan Dempo. Tapi kadang-kadang sidang-sidang kita juga kayak orang nomaden aja. Pindah-pindah. Tapi untuk Basarnas belum sempat sidangnya di luar kota, kayaknya belum pernah setahu saya. Kemudian efisiensi dari segi waktu. Seluruh proses sejak terbentuknya, terjadinya penunjukan arbiter, sampai ketok palu putusan sudah harus putus selesai selama 180 hari. Ini paling lambat. Kalau enggak cukup, kurang waktu, harus dengan kesepakatan bersama. Mungkin karena giliran, biasanya yang agak bikin lama itu ketika pembuktian. Ketika pembuktian, mungkin buktinya berserakan di seluruh Nusantara sehingga tidak mudah menghimpunnya. Kemudian saksi-saksinya juga ada yang di Aceh, ada yang di Sorong mungkin. Nah, itu biasanya tidak mudah untuk. Nah, jadi dimungkinkan diperpanjang asal kedua belah pihaknya sepakat. Kemudian putusan arbitrase bersifat final and binding. Final and binding. Final dan mengikat. Ya. Jadi tidak ada instansi banding. Tidak ada instansi banding. Nah, putusan arbitrase punya kekuatan eksekutorial. Artinya putusan yang final and binding tadi, kalau tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihaknya, masih juga mbalelo, maka pihak yang menang tinggal mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Logikanya, permohonan eksekusi atas putusan arbitrase lebih cepat waktunya dibanding jika harus berperkara ke pengadilan. Berperkara ke pengadilan walaupun juga dibatasi 6 bulan, nah, kita tahu kadang-kadang masih molor. Apalagi ada institusi banding terhadap putusan PA, nggak puas putusan banding ke PTA, putusan PTA masih bisa diajukan kasasi. Walaupun kemudian nggak puas dengan kasasi, putusan kasasi masih bisa diajukan PK, walaupun PK tidak menghalangi eksekusi. Nah, namun putusan arbitrase punya kekuatan eksekutorial. Nah, dalam pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan,
di agama, pengadilan tidak boleh memeriksa materi persidangan atau alasan-alasan kenapa dikabulkan, ini tidak dikabulkan, tidak ke sana. Tapi yang harus diperiksa adalah formalitasnya. Apakah klausula arbitrase tadi terpenuhi atau tidak? Ada apa tidak perjanjian arbitrasenya? Itu yang harus diperiksa oleh pengadilan dalam pelaksanaan eksekusinya. Bukan materi, apalagi pertimbangan hukum dan seterusnya, tidak dibenarkan. Jadi kekuatan eksekutorial. Dan putusan arbitrase pada dasarnya juga diakui berlaku secara internasional. Nah, ini beberapa kelebihan dari sistem arbitrase pada umumnya, termasuk arbitrase syariah. Nah, itu barangkali pokok-pokok bahan-bahan pokok yang bisa kita kembangkan, kita diskusikan bersama, terutama bapak-bapak yang menggeluti di dunia peradilan agama karena ada kesamaannya, ataupun mungkin di dunia peradilan umum. Nah, monggo silahkan saja kita perkaya pengetahuan kita bersama.